Tes matematika. Pada tes matematika ini ada beberapa versi seperti matematika dasar, matematika cerita, perkalian cepat, dan sebagainya. Yang paling sering keluar adalah matematika dasar dan matematika cerita. Matematika dasar ini biasanya bentuk soalnya langsung dengan operasi hitung bilangan. Contohnya, 6 dikali 8 dikurang 0,8 dibagi 2 sama dengan berapa? 2,67 tambah 5,1 sama dengan berapa? Sedangkan matematika cerita harus mengubahnya dari kalimat ke bentuk matematika. Budi memiliki uang 50.000. Anton memiliki uang 20.000. Andi memiliki uang 10.000. Jika Andi ingin membeli barang, tapi dia memiliki kekurangan uang, lalu Andi meminta separuh dari uang yang dimiliki Budi. Tapi ternyata Anton meminta 10.000 kepada Budi, sebelum Andi meminta uang pada Budi. Berapakah jumlah uang mereka sekarang? Anton setelah meminta uang 10.000, akhirnya sekarang uangnya menjadi 30.000. Budi yang uangnya diminta 10.000 oleh Anton menjadi 40.000, lalu diminta lagi setengahnya menjadi sisa 20.000. Andi yang meminta uang 20.000 dari Budi sekarang uangnya menjadi 30.000. Begitulah kira-kira tes matematika perusahaan. Tes psikotes sinonim antonim. Sinonim adalah persamaan kata, dan antonim adalah lawan kata. Usahakan cari kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja yang kamu lamar. Perbanyak perbendaharaan kata kamu mengenai sinonim dan antonim di lingkungan kerja yang umum. Contoh sinonim: fluktuasi, gejolak; absolut, mutlak; instrumen, alat; mukadimah, pembukaan. Contoh antonim: vertikal, horizontal; nisbi, absolut; ilegal, sah. Tes deret angka. Pada tes ini seperti baris aritmatika saat SMA, di mana soalnya berhubungan dengan angka yang memiliki pola konsisten. Kamu harus bisa membaca perubahan yang terjadi, karena soalnya berhubungan dengan kombinasi operasi hitung. Tambah, kali, kurang dan bagi. Atau kombinasi di antaranya. Contohnya adalah 2, 7, 12, 17. Dari pola bilangan ini bisa dilihat bahwa polanya adalah ditambah 5, jadi jawabannya adalah 17 tambah 5 sama dengan 22. Tips mengerjakan tes ini adalah memperhatikan semua angka, dan jangan hanya angka yang di depan saja. Tes kepribadian. Pada tes kepribadian biasanya kamu akan disuruh menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sikap yang kamu ambil saat menghadapi suatu masalah. Bisa antara memilih pernyataan atau memberikan jawaban. Jawaban yang kamu pilih ataupun kamu jawab tidak bisa dikatakan salah ataupun benar, karena dalam tes psikotes kepribadian hanya untuk melihat kepribadian kamu. Bentuk tes kepribadian yang ada antara lain tes EPPS dan tes Papikostik. Tips mengerjakan tes ini adalah konsisten, karena variabel yang digunakan biasanya berulang di soal berikutnya, hanya berbeda dalam kalimatnya saja.